Oke, langsung saja pada poin pertama, yaitu ada distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi yang digunakan untuk variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengambil semua nilai dalam suatu interval. Distribusi ini tidak diskrit dan kurvanya berbentuk simetris seperti lonceng, yang dikenal sebagai distribusi normal. Nah, teman-teman, ada beberapa karakteristik distribusi normal, yaitu ada satu, berbentuk lonceng, bell-shaped, dan simetris. Yang kedua, ada mean, rata-rata terletak di tengah dan sama dengan median dan modus. Yang ketiga, ada kurva tidak pernah menyentuh sumbu horizontal, hanya mendekati saja. Dan yang keempat, sebagian besar data berada di sekitar rata-rata. Terakhir, karakteristiknya digunakan untuk menggambarkan data alami seperti nilai ujian, tinggi badan, dan pengeluaran. Selanjutnya ada luasan kurva normal. Untuk menentukan besarnya probabilitas dapat dilakukan dengan mencari luasan kurva normalnya. Teman-teman, bisa dilihat ada contoh soal 1. Tentukan probabilitas dari nilai Z berikut ini. Dan kita langsung saja ke penyelesaiannya ya. Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Gunakan tabel distribusi normal standar P buka kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z0 tutup kurung pada lampiran pertemuan ini. Perhatikan luas daerah yang diarsir pada gambar di sebelah kiri yang dimana menunjukkan probabilitas nilai Z yang hendak dicari luasnya. Pada soal A, daerah P dengan Z lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1,54 digambar menunjukkan area di bawah kurva normal dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,54. Yang dimana artinya peluang bahwa Z bernilai antara 0 dan 1,54 adalah 0,4382. Soal B, daerah P dengan Z lebih besar dari negatif 2,53 kurang dari 0 bisa dilihat pada tabel. Karena fungsinya distribusi normal bersifat simetris terhadap Z sama dengan 0, maka nilai probabilitasnya dari tabel diperoleh itu 0,4943, yang dimana artinya peluang dari Z antara negatif 2,53 dan 0 adalah 0,4943. Selanjutnya soal C bisa langsung dilihat pada tabel karena probabilitas Z lebih dari negatif 1,62 dan Z kurang dari atau sama dengan 0 itu sama dengan probabilitas Z lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1,62. Nah, dari tabel tersebut diperoleh kalau daerah tersebut ini dari negatif 1,62 sampai 1,62 itu adalah daerah simetris, maka diperoleh hasilnya itu 0,8948. Untuk soal D ini, kita bisa melihat nilai probabilitasnya dari tabel. Perhatikan bahwa probabilitas Z lebih dari negatif 2,75 kurang dari 1,52 itu sama dengan probabilitas Z lebih dari 2,75 kurang dari 1,52 yang dihasilkan setelah itu adalah 0,0613. Selanjutnya masuk ke poin ketiga yaitu penerapan probabilitas distribusi normal. Untuk menentukan nilai Z, dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar defisiasi populasi. Setelah didapatkan nilai Z, kemudian tentukan batasan-batasannya pada area kurva normal. Besarnya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Bisa dilihat contoh ilustrasinya. Untuk rumusnya adalah jarak sama dengan nilai variabel dikurangi rata-rata dan dibagi standar defisiasi populasinya. Nah, ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk contoh soalnya, apabila diketahui rata-rata dari suatu variabel adalah 50, standar defisiasinya itu 5, berapakah nilai Z pada X sama dengan 41? Sudah diketahui bahwa X sama dengan 41 dan standar defisiasinya itu 5. Yang ditanyakan adalah nilai Z. Untuk penyelesaiannya yang tadi rumusnya, jarak sama dengan nilai variabel dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar defisiasi populasinya sama dengan 41 dikurang 50 dibagi 5 yaitu hasilnya 1,80. Ada satu lagi untuk contoh soal dan penyelesaiannya nih teman-teman.
Untuk soalnya bisa dilihat, jika dilakukan pengiriman kertas koran dengan 1000 rim, beratnya mencapai 60 gram. Terus diketahui rata-ratanya tersebut adalah 450 lembar, dan juga standar defisiensinya 10 lembar. Ditanyanya apabila distribusi jumlah kertas per rimnya adalah berdistribusi normal, maka berapa persen kertas rim tersebut dengan isi 455 lembar. Untuk tadi sudah diketahui bahwa rata-ratanya 450 dan juga standar defisiensinya 10. Nah, misalkan X adalah jumlah kertas per rim, X mempunyai distribusi normal, maka untuk penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi sehingga probabilitas X lebih dari 455 sama dengan probabilitas Z lebih dari atau sama dengan 0,5. Yang dihasilkan probabilitas Z lebih dari 0,5 kurang dari probabilitas Z lebih dari 0 kurang dari 0,5. Hasilnya yaitu 0,3085 atau senilai 30,85%. Maka bisa disimpulkan banyaknya jumlah rim kertas dengan isi 455 lembar atau bahkan lebih, yaitu mencapai 30,85%, atau bisa juga dengan 30,85% dikali 1000 rim, yaitu 309 rim. Sudah masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Dari materi ini dapat kita pahami distribusi probabilitas kontinu digunakan untuk menggambarkan peluang dari variabel acak yang nilainya tidak terbatas dan bisa bernilai pecahan. Distribusi normal adalah bentuk distribusi kontinu yang paling umum dan dapat dicirikan oleh bentuk loncengnya, bell curve, dan simetris. Rata-rata, median, dan modus berada di titik yang sama. Dan yang terakhir cirinya yaitu sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Distribusi probabilitas kontinu ini juga, khususnya distribusi normal, adalah alat statistik penting yang memungkinkan kita memahami, menghitung, dan memprediksi peluang dari data tersebar secara alami di berbagai konteks kehidupan nyata. Cukup sekian teman-teman dari kelompok 10. Semoga teman-teman dapat mengerti, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.